Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi atau menjelaskan materi tentang manajemen memori dan implementasi manajemen memori data pada struktur data. Selanjutnya, marilah kita ke pemateri pertama, yaitu Marcella Majid. Materi manajemen memori. Konsep manajemen memori. Memori adalah pusat dari operasi pada sistem komputer modern, berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori adalah array besar dari word atau byte yang disebut alamat. CPU mengambil instruksi dari memori berdasarkan nilai dari program counter. Sedangkan manajemen memori adalah suatu kegiatan untuk mengelola memori komputer. Jenis memori yaitu A. Memori kerja, ROM atau PROM, EPROM, EEPROM, RAM, cache memori, memori dukung, floppy, hard disk, CD. Alamat memori antara lain alamat memori mutlak atau alamat fisik, alamat memori relatif atau alamat logika, hubungan antara alamat mutlak dan alamat relatif, jenis memori dan alamat memori. Isi memori yaitu sistem bahasa penata olahan, sistem utilitas, inti sistem operasi, pengendali alat atau device drivers, file pemakai. Fungsi manajemen memori yaitu 1. Mengelola informasi yang dipakai dan tidak dipakai. 2. Mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. 3. Mendealokasikan memori dari proses setelah selesai. 4. Mengelola swapping atau pegging antara memori utama dan disk. Jenis-jenis manajemen memori. Manajemen memori untuk monoprogramming. Bila program komputer yang dijalankan hanya satu jenis selama proses berlangsung, maka dikatakan mode kerja komputer itu adalah monoprogramming. Manajemen memori untuk multi-programming yaitu untuk sistem komputer yang berukuran besar atau bukan small computers, membutuhkan pengaturan memori karena dalam multiprogramming akan melibatkan banyak pemakai secara simultan, sehingga di memori akan terdapat lebih dari satu proses bersamaan. Strategi manajemen umum. Strategi yang dikenal untuk mengatasi hal tersebut adalah memori maya. Akan tetapi, memori maya juga memiliki beberapa keuntungan, seperti large address space. Membuat sistem operasi seakan-akan memiliki jumlah memori melebihi kapasitas memori fisik yang ada. Selanjutnya, proteksi. Setiap proses di dalam sistem memiliki virtual address space. Memory mapping, yaitu memori mapping digunakan untuk melakukan pemetaan image dan file-file data ke dalam alamat proses. File Physical Memory Allocation, yaitu digunakan oleh manajemen memori untuk membagi penggunaan memori fisik secara adil ke setiap proses yang berjalan pada sistem. Selanjutnya, Shared Virtual Memory. Meskipun tiap proses menggunakan address space yang berada dari memori maya ada kalanya sebuah proses dihadapkan untuk saling berbagi penggunaan memori. Nomor 3. Ruang alamat logika dan fisik. Alamat logika adalah alamat yang dibentuk di CPU, disebut juga alamat virtual. Alamat fisik adalah alamat yang terlihat oleh memori. Untuk mengubah dari alamat logika ke alamat fisik diperlukan suatu perangkat keras yang bernama MMU atau Memory Management Unit. Pengubahan dari alamat logika ke alamat fisik adalah pusat dari manajemen memori. Alamat yang dibangkitkan oleh CPU disebut alamat logika atau logical address, di mana alamat terlihat sebagai uni memori yang disebut alamat fisik atau physical address. Tujuan utama manajemen memori adalah konsep meletakkan ruang alamat logika ke ruang alamat fisik.
Hasil skema waktu komplikasi dan waktu peningkatan alamat pada alamat logika dan alamat memori adalah sama. Tetapi skema waktu pengikatan alamat waktu eksekusi berbeda. Dalam hal ini, alamat logika disebut dengan alamat maya atau virtual address. Keempat, proses sweeping menukarkan sebuah proses keluar dari memori untuk sementara waktu ke sebuah penyimpanan sementara dengan sebuah proses lain yang sedang membutuhkan sejumlah alokasi memori untuk dieksekusi. Tempat penyimpanan sementara ini biasanya berupa flash disk dengan kapasitas yang dapat menampung semua salinan dari semua gambaran memori serta menyediakan akses langsung ke gambar tersebut. Kemudian teknik sweeping rollout, roll-in menggunakan algoritma berbasis prioritas, di mana ketika proses dengan prioritas lebih tinggi tiba, maka memori manager akan mengeluarkan proses dengan prioritas yang lebih rendah, serta menload proses dengan prioritas yang lebih tinggi tersebut. Kemudian sweeping memiliki beberapa bagian, yaitu yang pertama, manajemen memori berdasarkan keberadaan sweeping atau pegging, yaitu manajemen tanpa sweeping atau pegging, manajemen dengan sweeping atau pegging. Kemudian nomor 2, memori tanpa sweeping or pegging merupakan manajemen memori tanpa pemindahan citra proses antara memori utama dan disk selama eksekusi. Manajemen ini terdiri dari monochroming, ciri-ciri hanya satu proses pada satu saat. Hanya satu proses menggunakan semua memori. Pemakaian memuatkan program ke seluruh memori dari disk atau tape. Kemudian program pengambilan kendali seluruh mesin. Bagian B, multiprogramming dengan pemartisian statis, yaitu pemartisian menjadi partisi berukuran sama, yaitu ukuran semua partisi memori adalah sama. Pemartisian menjadi partisi berukuran berbeda, yaitu ukuran semua partisi memori adalah berbeda. C. Strategi penempatan program ke partisi. Satu antrian tunggal untuk semua partisi. Keuntungannya yaitu lebih fleksibel serta implementasi dan operasi lebih minimal karena hanya mengelola satu antrian. Kelemahannya yaitu proses dapat ditempatkan di partisi yang banyak diboroskan, yaitu proses kecil ditempatkan di partisi sangat besar. Kemudian nomor 3, multiprogramming dengan sweeping merupakan manajemen memori dengan memindahkan citra proses antara memori utama dan disk selama eksekusi, atau dengan kata lain merupakan manajemen pemindahan proses dari memori utama ke disk dan kembali lagi ke sweeping. Keempat, yaitu multiprogramming dengan pemartisian dinamis. Jumlah lokasi dan ukuran proses di memori dapat beragam sepanjang waktu secara dinamis. Kelemahannya yaitu dapat menjadi lubang-lubang kecil memori di antara partisipasi yang dipakai, kemudian merumitkan alokasi dan dialokasi memori. B. Implementasi manajemen memori pada struktur data. Secara singkat, manajemen memori adalah proses untuk mengontrol memori komputer dengan menempatkan memori yang diperlukan oleh sebuah program dan membebaskannya ketika sudah tidak digunakan lagi. Pada dasarnya, untuk sebuah program atau proses dapat dijalankan, program tersebut harus dimasukkan ke dalam memori. Akan ada antrian program yang menunggu untuk dimasukkan ke dalam memori untuk dieksekusi. Implementasi struktur data. Menyusun struktur data dengan baik dan benar dapat mempermudah pembacaan algoritma. Dengan begitu, efisiensi penggunaan memori bisa digunakan. Menurut Utami dan Duhita, implementasi struktur data dalam pemrograman antara lain, yang pertama, sebagai basis data. Yang kedua, untuk pengolahan kata.
Yang ketiga, sebagai berkas-berkas. Yang keempat, segala hal yang berkaitan dengan pengolahan data, misalnya pencarian data, pengurutan data, manajemen menyimpan data, dan pengelompokan data. A. Alokasi memori. Memori utama pada dasarnya harus dapat memenuhi kebutuhan dan sistem operasi serta proses-proses yang dipanggil oleh pengguna. Karena keterbatasan memori, maka memori haruslah dialokasikan secara efisien. Memori utama ini biasa dibagi menjadi dua bagian. Terdapat dua jenis alokasi memori, yaitu single partition allocation dan multiple partition allocation. Single partition allocation biasa digunakan untuk melakukan proteksi terhadap memori, sedangkan multiple partition allocation biasa dilakukan untuk mengalokasikan memori. Untuk melakukan alokasi memori, caranya adalah memisahkan proses ke dalam partisi-partisi dengan ukuran yang bervariasi, dengan satu partisi memiliki satu proses. Ada 3 cara untuk melakukan alokasi whole. Yang pertama, mengalokasikan whole. Yang pertama, apabila cukup. Berdasarkan penjelasan pada landasan teori, ide dari mengerjakan alokasi memori dengan menggunakan first fit adalah menelusuri whole yang diberikan lalu mengalokasikannya dengan permintaan memori apabila whole cukup besar. Kedua, best fit, mengalokasikan whole yang menyisakan ukuran paling sedikit. Berdasarkan penjelasan pada landasan teori, ide dari pengerjaan alokasi memori dengan menggunakan best fit adalah menelusuri whole yang diberikan, lalu mengalokasikannya dengan permintaan memori, dengan mencari whole yang cukup, serta selisih antara permintaan dengan ukuran whole yang paling kecil. 3. Worst fit, mengalokasikan whole yang menyisihkan ukuran paling besar. Berdasarkan penjelasan pada landasan teori, ide dari mengerjakan alokasi memori dengan menggunakan worst fit adalah menelusuri whole yang diberikan, lalu mengalokasikannya dengan permintaan memori dengan mencari whole yang cukup serta selisih antara permintaan dengan ukuran whole paling besar. Berdasarkan karakteristiknya, first fit merupakan algoritma dengan utilisasi waktu paling, sedangkan best fit merupakan algoritma dengan utilisasi ruang penyimpanan paling baik. B. Strategi alokasi memori. First fit algorithm. Memory manager men-scan list untuk menemukan whole yang cukup untuk menampung proses yang baru. B. Next fit algorithm. Sama dengan first fit, tetapi pencarian whole dimulai dari whole ditemuinya dari scan sebelumnya. C. Best fit algorithm. Dicari whole yang akan menghasilkan sisa paling sedikit setelah dimasuki proses. D. Worst fit algorithm. Kebalikan dari best fit. E. Quick fit algorithm. Mengelompokkan whole yang membuat listnya sendiri. Misalnya, ada list untuk whole 4K, satu list untuk 8K, dan seterusnya. F. System body. Memori disusun dalam senari blok-blok bebas berukuran 1, 2, 4, 8, 16 bit, dan seterusnya, sampai kapasitas memori. Dari berbagai cara alokasi tersebut, di atas, sebuah whole yang ditempati, proses akan terbagi menjadi bagian yang dipakai, proses dan memori yang tidak terpakai atau fragmen. Timbulnya memori yang tidak terpakai disebut fragmentasi. Ada 2 macam fragmentasi. Yang pertama, internal. Internal adalah sisa whole yang tidak terpakai setelah terisi proses. Yang kedua, eksternal.
Eksternal adalah hole yang secara utuh terlalu kecil untuk dipakai oleh proses manapun. Alokasi ruang swap pada disk atau penempatan proses pada disk setelah disk swap out dari memori. A. Ruang disk tempat swap dialokasikan begitu diperlukan. B. Ruang disk tempat swap dialokasikan lebih dahulu. Algoritma untuk pengaturan ruangan swap pada disk sama dengan untuk memori utama. Perbedaannya adalah ruang pada disk harus dialokasikan sebagai kelipatan bilangan bulat dari disk block. Oke, baiklah, sekian dari penjelasan kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.